Batang atau stem merupakan organ yang terdiri dari sistem nodus yang berselang-seling, titik di mana tempat daun melekat, dan internodus. Pada sudut paling teratas yang terbentuk oleh setiap daun dan batang, terdapat kuncup aksilaris. Struktur yang dapat membentuk tunas lateral disebut cabang. Sebagian besar kuncup aksilaris suatu tunas muda bersifat dorman atau tidak bertumbuh. Pemanjangan tunas muda biasanya terkonsentrasi di dekat ujung tunas yang terdiri dari kuncup apikal atau kuncup terminal dengan daun yang berkembang dan serangkaian nodus dan internodus yang tersusun rapat. Nah, struktur anatomi batang secara umum mempunyai beberapa bagian pokok, yaitu epidermis dan derivatnya, korteks, stele, dan empelur. Yang pertama, struktur primer batang. Tumbuhan mampu melakukan pertumbuhan indeterminat karena mereka memiliki jaringan yang terus-menerus bersifat embrionik, disebut dengan meristem. Ada 3 tipe meristem berdasarkan letaknya, yaitu meristem apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal terletak di ujung akar dan tunas yang memungkinkan pertumbuhan untuk tumbuh memanjang. Proses ini dikenal dengan pertumbuhan primer. Pada tumbuhan herba atau tak berkayu, pertumbuhan primer menghasilkan semua atau hampir semua tubuh tumbuhan. Akan tetapi, tumbuhan berkayu juga mengalami penambahan lingkaran batang dan akar yang tidak lagi tumbuh memanjang. Pertumbuhan yang menebal ini dikenal dengan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh meristem lateral, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Struktur batang pada pertumbuhan primer dibedakan menjadi 3 sistem jaringan, yang terdiri dari sistem dermal, sistem jaringan dasar, dan sistem jaringan pembuluh atau pengangkut. Pada penampang melintang batang, dilihat secara terpisah 3 sistem jaringan pada daerah pertumbuhan primer, yaitu sistem jaringan dermal diwakili oleh epidermis, sistem jaringan dasar terdiri atas korteks dan empulur, dan sistem jaringan pembuluh atau pengangkut yang terdiri atas silem dan fum. Dapat kita lihat pada gambar, pada foto, irisan melintang batang anyelir terdapat daerah epidermis dan jaringan pembuluh primer. Struktur primer batang monokotil. Struktur primer batang monokotil terdiri dari epidermis pada bagian luar dan pada bagian dalam terdiri atas sklerenkim, parenkim korteks, ikatan pembuluh, dan parenkim empulur. Ikatan pembuluh pada struktur primer batang monokotil tersebar acak hingga ke empulur, sehingga batas korteks dan empulur tidak tampak. Parenkim berfungsi sebagai tempat pertukaran zat dan penyimpangan makanan cadangan. Nah, jaringan pembuluh memanjang di sepanjang sebuah batang dalam beberapa untaian, disebut berkas pembuluh. Nah, masing-masing berkas pembuluh batang dikelilingi oleh jaringan dasar. Pada sebagian besar dikotil, berkas pembuluh tersusun dalam suatu lingkaran dengan empulur di sebelah dalam lingkaran dan korteks yang terletak di sebelah luar lingkaran. Struktur primer batang dikotil. Struktur primer batang dikotil terdiri dari epidermis, korteks, stele yang tersusun oleh silem, flum, kambium vaskuler, dan empulur. Nah, epidermis merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel pipi yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Umumnya terdiri dari satu lapis. Nah, dinding sel epidermis tebal dan dilapisi oleh kitin atau kutikula. Bagian B yaitu korteks. Nah, jaringan ini ada di bawah epidermis yang tersusun dari sel-sel parenkim. Nah, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa jenis tumbuhan, dinding sel parenkimnya menebal membentuk kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi memperkuat batang. Selanjutnya bagian C, flum primer adalah jaringan kompleks yang tersusun oleh beberapa macam sel yang mampu mengangkut zat organik hasil fotosintesis dari daun ke tempat lain. Sel-sel yang menyusunnya juga itu adalah sel-sel flum atau tapis, sel pengiring, parenkim flum, dan serabut flum. Selanjutnya bagian D ada silem primer adalah jaringan yang kompleks yang tersusun pembuluh silem atau trakea dan trakeid.
Xilem juga ini berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke saluran bagian tumbuhan, terutama pada daun. Xilem primer juga ini tersusun oleh sel-sel parenkim xilem dan serabut xilem. Xilem primer ini juga terbentuk pada pertumbuhan primer. Bagian C, kambium vaskular atau kambium pembuluh adalah jaringan yang bersifat meristematis dan terbentuk dari prokambium. Kambium ini terletak di antara jaringan xilem dan flum. Pembelahan ke arah luar dari sel-sel kambium akan membentuk flum sekunder, sedangkan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Kambium juga ini berfungsi untuk memperbesar batang yang mengalami aktivitas pembelahan sel-sel kambium. Ada empulur, adalah bagian dalam batang yang tersusun oleh sel parenkim dan dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Struktur sekunder batang. Hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium, sehingga hanya dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Jaringan sekunder akibat aktivitas kambium. Pertumbuhan primer muncul dari meristem apikal dan melibatkan produksi serta pemanjangan akar, batang, dan daun. Sebaliknya pertumbuhan sekunder, pertumbuhan menebal yang dihasilkan oleh meristem lateral, terjadi pada batang dan akar tumbuhan berkayu, namun jarang pada daun. Pertumbuhan sekunder terdiri dari jaringan yang dihasilkan oleh kambium vaskular dan kambium gabus. Yang pertama ada kambium vaskular. Kambium vaskular ini merupakan silinder dari sel-sel meristematik yang seringkali tebalnya hanya satu sel. Kambium ini meningkatkan lingkar tumbuhan dan juga menambahkan lapisan-lapisan xilem sekunder dan flum sekunder. Pada batang berkayu, kambium vaskular terdiri dari sebuah silinder bersambungan dari sel-sel parenkim yang tak terdiferensiasi terletak di luar empulur dan xilem primer serta di sebelah dalam korteks dan flum primer. Kambium gabus, pada tahap awal pertumbuhan sekunder, epidermis terdorong keluar sehingga pecah, mengering, dan gugur dari batang atau akar. Epidermis digantikan oleh dua jaringan yang dihasilkan oleh kambium gabus, yaitu silinder yang tersusun atas sel-sel yang sedang membelah yang muncul pada korteks, batang paling luar, dan pada lapisan perisikel paling luar di akar. Jaringan gabus ini berfungsi untuk penghalang yang membantu melindungi batang atau akar dari kehilangan air, kerusakan fisik, dan patogen. Kemudian flum sekunder. Flum sekunder merupakan jaringan flum yang letaknya lebih dalam dari flum primer yang dibentuk oleh kambium ke arah luar. Akibat dari terus terbentuknya jaringan flum sekunder ini mengakibatkan kulit batang tanaman dikotil membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder. Kemudian ada xilem sekunder, di mana xilem sekunder ini merupakan jaringan xilem yang dibentuk oleh jaringan kambium ke arah dalam. Letak xilem sekunder lebih ke arah luar daripada letak xilem primer. Kemudian pertumbuhan jaringan xilem ini menyebabkan jari-jari semakin besar, dan pertumbuhan jari-jari xilem ini tidak sama setiap tahunnya, tergantung pada curah hujan, persediaan air, makanan, dan pengaruh musim. Nah, fenomena tebal tipisnya pertumbuhan jari-jari batang ini menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun.